Very good, saya stop sharing. Screen. Nah, kayaknya udah lengkap gitu. Sudah ya, sudah tampil lagi ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, setelah pertemuan ini ya, materi ini kita melihat kenapa uji t-test dibutuhkan. Jadi uji t-test ini adalah uji beda. Ada 3 jenis secara umum. One sample t-test. Kita akan lihat nanti independent sample t-test. Pair sample t-test. Jadi one sample t-test, independent sample t-test, pair sample t-test. Kita akan lihat hipotesis nol dan alternatifnya. Juga kita lihat asumsinya. Kemudian bagaimana menghitung, membaca, dan menafsirkan. Jadi analisis ini secara teknis akan sangat mudah, bisa pakai JISP, Excel, SPSS, bahasa pemrograman yang terkait statistik. Jadi sangat umum ya. Yang penting di sini kita tahu konsep dasar dan kapan menggunakannya dan juga asumsi-asumsinya. Karena ini statistik parametrik, tapi bisa juga non parametrik. Kalau kita memilih jalur parametrik, asumsi-asumsi seperti normalitas, homogenitas, independensi perlu kita patuhi, ya penuhi. Nah, kalau kita menggunakan t-test, kita ingin menjawab pertanyaan ini. Apakah dua rata-rata benar-benar berbeda? Jadi misalnya kita punya satu variabel, ya, kemudian misalnya nilai mata kuliah statistika. Kemudian ada kelas A dan kelas B. Variabelnya satu itu, nilai mata kuliah statistika. Kemudian respondennya kelas A dan kelas B. Tentu kita bisa memperoleh rata-rata nilainya. Di kelas A responden 1 sampai responden 50 dikumpulkan. Di kelas B juga 1 sampai 50 dikumpulkan misalnya. Kemudian dicari rata-ratanya. Kita ingin tahu apakah dua rata-rata kelompok itu benar-benar berbeda. Nah, t-test ini digunakan untuk melihat uji beda, untuk melihat perbedaan tersebut apakah signifikan, benar-benar berbeda. Hanya saja nanti yang dibandingkan bukan hanya mempertimbangkan rata-rata, tapi juga variansnya. Jadi belum tentu kalau satu rata-ratanya 75, yang satu lagi 80, belum tentu berbeda. Nah, ada parameter lain yaitu varians yang akan menentukan hasilnya. Jadi setelah ini, kalau memang ada data, kita mengamati sekitar kita, tergantung bidang kerja kita, misalnya di bidang user experience, ya. Lama mengerjakan suatu task, misalnya lama untuk ngisi survei, menggunakan tampilan user interface A, dibandingkan dengan lama mengerjakan mengisi survei user interface B, misalnya kerjaan kita di bidang itu ya, user interface, user experience, kita sekarang sudah bisa bandingkan. Dan nggak serta-merta kita bilang kalau B lebih cepat daripada A, B lebih baik. Nggak serta-merta seperti itu. Tergantung variansnya. Bisa aja kan dalam kenyataannya, kenapa lama? Karena sambil ngerjain yang lain.
Nah, ada hal-hal lain yang memang kadang-kadang, kita tidak tahu. Kalau di bidang apa lagi, kesehatan, lama dokter memeriksa, apa sih yang salah? Apakah sistem informasinya? Apakah memang satu dokter lebih detail daripada dokter lain? Jadi selama kita bisa memperoleh nilai rata-ratanya, di bidang apapun sekarang kita udah bisa bandingkan. Lama waktu tunggu, misalnya ada 2 karyawan, 2 kelompok shift, waktu tunggu di konsumen di shift A dengan shift B beda, apa sih bedanya gitu. Kita bisa cari sekarang. Nah, itu mengawali analisis lain, karena memang wah, secara signifikan, secara statistik ada beda, ya, secara statistik, belum secara praktis. Karena pada kenyataannya, kalau dalam bidang akses web ya, sistem informasi misalnya, beda 0,05 detik bisa aja signifikan secara statistik, tapi apakah manusia cukup penting ya 0,05 detik itu dalam kehidupan kita? Nah, berarti secara statistik signifikan bisa saja, tapi secara praktis nggak terlalu berefek, sehingga investasinya mungkin nggak perlu besar, terlalu besar. Tapi beda misalnya anak-anak, satu nilainya lagi mau ngikut olimpiade ya, pemilihan mahasiswa berprestasi, biasanya kan ada tuh orang tua yang sangat ingin anaknya berprestasi. Satu nilainya 90, satu nilainya 95 rata-ratanya. Bagi orang tua yang, wah ini udah bagus, jadi nggak berefek. Tapi dalam konteks, ingat, jadi yang namanya praktis tadi ada konteks. Bagi orang tua yang benar-benar ingin anaknya berprestasi, 5 tadi sangat berefek, secara praktis sangat penting. Nah, saya mengawali ceritanya dengan itu. Jadi bisa aja signifikan secara statistik, tapi dalam kenyataannya efeknya beda-beda antar konteks tertentu. Dengan nilai yang tadi ya, beda 5, kalau ya yang penting anaknya berusaha 90 aja udah bagus kok. Memang sudah bagus, tapi bagi orang tua yang beda lagi, high achiever, bisa stres kan kadang, wah, misalnya ada mahasiswa waktu S1 ya, "Pak, saya nilainya B+, bagaimana kalau caranya supaya A, Pak?" B+ itu udah bagus karena nggak ada yang nilai A, misalnya begitu ya. Untuk kelas konteks satu mata kuliah itu misalnya, mata kuliahnya integral tingkat lanjut misalnya. Jadi yang namanya praktis ada konteksnya, ya. Jadi nanti kalau udah signifikan coba direnungkan agar bisa operasional di lapangan. Apakah yang saya lakukan ini besar efeknya di lapangan? Dan konteks datanya bisa macam-macam karena kan rata-rata ya. Apapun yang di rata-rata berarti rasio tipe datanya atau interval ya yang bisa di rata-rata. Yang paling baik tentu rasio. Kita lanjutkan. Ataukah perbedaan yang tampak hanya akibat fluktuasi sampel? Artinya variasinya harus dipertimbangkan. Makanya sangat penting dalam mengumpulkan data itu dengan metode statistik segala sesuatu dipertimbangkan. Waktu proses pengumpulan itu pastikan dalam proses pengumpulannya aja dengan cara kita mengumpulkannya, situasinya benar-benar sama. Ya, misalnya kita mengumpulkan pakai kertas ya, kuesioner, tapi satu di lingkungan yang bising, tentu akan membeda konsentrasi respondennya dengan lingkungan yang tenang. Nah, jadi benar-benar sebagai
peneliti ya dipertimbangkan ya, hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil. Kemudian nyebar kuesionernya, jam-jam mengisinya, eee, juga dipertimbangkan ya. Ini mungkin dari kadang di UB ya, nyebar kuesioner, hadiah 50.000, semua mau ngisi tapi hanya waktu ngumpulinnya 1 jam. Ya udah asal isi aja lah, yang penting dapat 50.000. Nah, kayak gitu kan bisa juga. Jadi, harus dipertimbangkan lah untuk menghindari bias misalnya ya, atau hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan lah. Karena kita ingin mendapatkan data yang valid, reliable, dan nggak perlu diulang gitu. Seberapa besar keyakinan statistik yang kita miliki terhadap hasil penelitian? Nah ini, terkait dengan nilai alfa ya. Jadi sangat relevan materi ini yang sangat dasar ya untuk berbagai bidang ilmu. Lanjut. Jadi pertanyaannya bukan apakah beda atau tidak, apakah selisih tersebut dari dua kelompok tadi, misalnya kelas A sama kelas B tadi, cukup besar dibandingkan dengan variasi data. Nah itu. Apakah selisih rata-rata tadi cukup besar dibandingkan dengan variasi data, sehingga layak dianggap sebagai perbedaan yang nyata di populasi. Nah, di sini artinya apa? Kan kita ngumpulkan data itu dari sampel. Nah, pastikan sampelnya itu sudah representasi yang benar dari populasi. Karena dengan statistik inferensi kita menggeneralisasi ke populasi. Kadang mahasiswa respondennya populasinya mana? Mahasiswa UB gitu. Sampelnya hanya 3 fakultas. Ya sebenarnya kurang gitu ya. Cuma karena keterbatasan waktu, ingin lulus segera 1 semester, dosennya juga lunak, ya diberikan. Ya nggak apa lah gitu. Ganti judul, ganti judul aja lah biar kita aman di 3 fakultas. Jadi lebih pas antara judul dengan datanya. Apakah tujuan awalnya tercapai? Ya enggak. Jadi disesuaikan di akhir gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Masih belajar penelitian ya. Jadi kita sekarang harusnya ya tidak mudah tergoda lagi menyimpulkan dari rata-rata. Oh beda, hanya dengan melihat angkanya gitu ya. Kita bisa berpikir secara statistik. Padahal main yang berbeda belum tentu menunjukkan perbedaan nyata jika simpangan baku sangat besar, standar deviasi dari sampel A dan sampel B itu sangat besar, atau jumlah sampel terlalu sedikit. Ya makanya ngumpulin sampel tuh jangan terlalu sedikit, kalau bisa lebih-lebih ya. Dengan uji t-test kita membandingkan sinyal data yang benar berupa selisih mean dengan noise berupa error dari sampling. Error itu berasal dari standar deviasi dibagi dengan jumlah sampel. Jadi ada 3 tadi ya. Standar deviasi dengan variance tadi. Variance kan merupakan kuadrat dari standar deviasi dan jumlah sampel. Jadi 3 itu ya. Mean, standar deviasi, dengan jumlah sampel. Pastikan semakin banyak jumlah sampelnya akan semakin baik. Masalah-masalah itu akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi jumlah sampel itu jangan takut dengan jumlah sampel. Ngumpulinnya susah, Pak. Memang semakin besar jumlah sampel, perlu effort lebih. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Kadang kita perlu menstimulus
memberikan berupa hadiah ke responden, atau menggunakan cara-cara lain online ya. Zaman sekarang sudah online, kalau apalagi kalau punya grup gitu ya. Dan kita menjalin hubungan baik dengan orang lain ya. Kalau orang lain kenal kan, "Oh ya bantu ah, bantu ya." Sedulur ngisi responden, ngisi kuesioner, mereka akan bantu gitu. Cuma kalau kita sebar kadang kita nggak kenal ke orang nggak kenal ya, ya langsung di apa, misalnya langsung di-delete pesan kita. Bisa juga kan seperti itu. Jadi, betul-betul lah, jumlah sampel itu penting. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, biasanya kan karena kasihan ya, "Sini saya aja yang ngisi respondennya, kenapa? Anak saya juga kuliah," gitu, ada begitu. Jadi pertimbangan kita ini bukan pertimbangan kalau direfleksikan sedikit ya, kita ingin mensukseskan, mendukung ilmu pengetahuan gitu ya, eee, tapi lebih ke pertimbangan sosial, psikologis, kayak gitu ya. Biasanya kan kalau semakin ini untuk apa sih dibaca tujuannya? Nanti hasilnya bisa membantu pengambilan keputusan, kita jadi lebih tahu ini. Wah iya ya, bagus ya, kita dukung. Nah, tapi ternyata kalau saya resapi di lapangan itu kan, wah temen nih, atau wah keluarga saya juga ada yang kuliah, kalau saya bantu orang lain mungkin saya akan terbantu, ya mendukung juga ya, kira-kira gitu. Ya cukup hanya refleksi saja. Ini sudah ya statistik deskriptif dan statistik inferensial, jadi sedikit refreshing saja, statistik deskriptif kita hanya ingin merangkum data yang sudah terkumpul dan tetap harus disajikan. Kita ingin tahu mean daripada melihat angka satu per satu, kita tahu nilai tengahnya berapa, batas atas, batas bawahnya, rentang atas bawah, maksimum dan minimum, simpangan baku. Kemudian agar mudah melihat distribusinya kita membuat histogram, agar bisa membandingkan satu kelompok ke kelompok lain kita buat diagram. Tapi kita belum bisa menjawab apakah informasi ini dapat digeneralisasikan ke populasi. Nggak bisa. Jadi kita bisa mendapat gambaran umum. Nanti kalau memang statistik yang panel seperti ini ya, sekali satu cross section ya, kita ngumpulkan aja, kemudian kita lakukan deskriptif, memang sepertinya nggak lengkap tanpa inferensial. Makanya kita lakukan inferensial. Hanya saja nanti kalau ke time series analysis, kadang statistik deskriptif itu sendiri sudah sangat kaya, gitu ya. Jadi dari hasil deskripsi, misalnya ada tren, kita bisa melihat trennya signifikan atau tidak. Ada pola musiman, apakah signifikan atau enggak. Padahal secara umum kita nggak ingin melakukan forecasting dengan data time series. Jadi data statistik deskriptifnya itu sudah kaya ya di kalau data time series. Sekarang kita fokus di sini saja dulu, nanti di pertemuan selanjutnya tentang time series analysis. Statistik inferensial menarik kesimpulan dari sampel menuju populasi. Nah, kita ingin menggeneralisasi ke populasi. Populasi kalau bisa seluruh dunia. Semakin luas semakin bagus. Hanya saja biasanya batasannya itu sedikit, lebih kecil dari harapan kita. Misalnya yang bisa menemukan tentang teori gravitasi, ya, bisa digeneralisasi kemanapun. Memang akan ada sedikit perbedaan entah di konstantanya ya, di satu daerah ke daerah lain, tapi secara umum bisa digeneralisasi. Nah, untuk kita jangan sampai sampel kita itu tidak representatif, kita bilang representatif tapi sebenarnya tidak representatif, dan dari data yang
tidak representatif itu kita generalisasikan, bilang bahwa ini benar-benar merepresentasikan populasi, gitu. Nah, itu udah salah 2 kali ya, ngumpulinnya salah, kita menggeneralisasi lagi, gitu. Nah, makanya kita perlu tahu populasi kita ini siapa, konteks batasannya itu sampai mana. Kalau memang satu fakultas, ya satu fakultas, jangan sebut satu universitas atau beberapa universitas bahkan di Kota Malang. Nah, itu arti kata Kota Malang, universitas itu konsekuensinya besar, karena kita menurunkan satu level unit, satu level di bawahnya, unit analisisnya sebagai, eee, sumber data. Misalnya universitas, mungkin unit bawahnya kan fakultas. Jadi fakultasnya harus representatif. Kalau misalnya kecamatan, desa, berarti desanya harus representatif. Belum lagi alasan yang lain gitu, alasan latar belakang penelitian. Apakah memang harus di seluruh desa? Kalau memang konteksnya misalnya, contoh aja ini ya, MBG, nah contohnya ya, secara logika, kalau tujuannya mencegah stunting pada anak, apakah anak harus dikasih makan? Atau anak yang usia golden time ya, misalnya 2 tahun aja gitu, atau ibunya diberi edukasi, atau kesehatan ibunya pada saat mengandung, ataukah fokus ke daerah yang banyak stunting-nya, sampai usia berapa sih stunting itu bisa dicegah sehingga tidak, apa ya, bisa diperbaiki. Kalau sudah terjadi kan, kalau bencana itu sudah terjadi kan bukan artinya dicegah kan, tapi diperbaiki. Kalau mencegah, kalimatnya mencegah, berarti sebelum itu terjadi, ya. Jadi kalimat yang kita gunakan itu memang harus kita renungkan. Yang namanya pencegahan ya sebelum, yang anak itu sebelum ada ya orang tuanya berarti kan waktu mengandung, ya. Jadi perlu dilihat latar belakangnya ya, nama suatu judul itu mau ke arah mana agar tepat populasinya. Nggak masalah kalau memang belum ke seluruh Indonesia, tapi sampelnya. Kalau memang nggak mampu, mmm, populasi yang besar dikurangi, populasinya lebih spesifik, ya. Dan lagian secara ini, sangat tidak mungkin, hanya pemerintah, ya, atau satu kelompok aja untuk mengatasi masalah yang besar. Biasanya masalah itu kan masalah sosial ya, sehingga harus semua pihak. Nah, satu program yang berhasil bisa jadi percontohan, ya. Jadi kadang-kadang skala itu diperbesar, kalau skala kecil aja belum berhasil ya agak resiko, ya. Nah, jadi konsep sampel dan populasi ini kelihatannya remeh-temeh, sederhana, tapi kalau kita benar-benar memahami deskriptif dan inferensial itu, apalagi konsep statistiknya ya, banyak masalah di lapangan itu, penelitian-penelitian itu mudah selesai. Jadi bukan teknik analisisnya canggih, belum. Karena bisa aja nanti, eee, teknik memang teknik analisis yang canggih ya, machine learning, deep learning itu akan sangat membantu, mendapatkan hasil yang lebih akurat. Namun kalau dalam desainnya kita sendiri belum nangkep, dalam arti paham kita tuh mau ngapain gitu ya, memahami deskripsi secara umum responden kita, apakah benar mereka adalah populasi kita,
melihat deskriptif di sini kan variabelnya kan, rata-rata variabel. Kalau memang sudah dikumpulkan belum, berapa sih variabel, yang terkait dengan tujuan kita misalnya stunting itu, variabelnya apa sebenarnya? Apa variabel yang akan berubah secara statistik gitu. Jadi, sumber daya yang kita buang tadi, kita habiskan tadi dengan untuk mencapai tujuan kita tuh benar-benar terukur. Jadi ukurannya bukan habis anggaran, tapi goal-nya tercapai, yang diukur metriknya lewat variabel. Variabel dan variabel digabungkan bisa jadi indikator, atau konsep ini bisa diatur lah ya, mana yang lebih umum, kadang ada yang bilang indikator lebih umum, kadang ada yang bilang variabel, diskusinya bukan ke situ ya. Yang jelas, mmm, ya sumber daya yang kita keluarkan itu hanya dengan statistik sederhana, deskriptif, inferensial, tambah uji beda tadi, sebelum dan sesudah, ya. Apakah tinggi badan anak meningkat setelah diberi makanan bergizi gitu ya, ataukah anak lebih nilainya naik, variabelnya apa, indikatornya apa. Hanya dengan uji beda seperti ini aja, kalau desain penelitian kita menarik dan penting, urgent, diketahui secara sosial dan masalah penelitian, ya itu jadi penelitian yang bagus, gitu ya. Jadi ceritanya yang penting dan memang, kita renungkan ya, apa sih yang ingin kita lakukan. Saya waktu S3 juga semakin, apa ya, memahami sangat penting sekali statistik deskriptif ini. Nah, setelah kita dapatkan itu cerita kita mau ngapain sih, baru kita ke inferensial. Lanjut ya, ini lebih ke teknis, karena dalam pelaksanaannya kita menggunakan software, nanti langsung dapat hasilnya. Kalau signifikan ada beda, kalau nggak signifikan nggak ada beda. Namun rumusnya t-test itu adalah sinyal ya dibanding dengan noise. Sinyalnya itu apa sih? Perbedaan rata-rata atau selisih dari nilai hipotesis. Ini sudah tadi ya. Apakah perbedaan tersebut cukup besar setelah mempertimbangkan ketidakpastian pengukuran, yaitu di sini ya, standar error. Standar error itu rumusnya standar deviasi bagi akar jumlah sampel. Nah ini perbandingan kapan kita menggunakan t-test ya. Kita ingin membandingkan mean ya dari suatu variabel. Variabel yang dianalisis berskala otomatis karena dia mean adalah interval atau rasio. Data memenuhi asumsi normalitas dan desain penelitiannya sesuai. Peneliti ingin membuat kesimpulan inferensial bukan sekedar deskripsi angka. Kalau sudah begini, kita bisa lakukan. Jangan lakukan t-test jika variabelnya nominal. Kelompok yang dibandingkan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, gunakan ANOVA, Analysis of Variance. Ya, jadi kelompoknya hanya 2. Data tidak normal, sampel kecil, kemudian ada outlier, jangan digunakan t-test, tapi gunakan alternatif t-test dari kelompok non-parametrik. Mann-Whitney U-test, Wilcoxon, ya. Jadi ada untuk uji beda itu dengan 2 kelompok. Kalau yang parametrik kita pakai t-test, kalau yang non-parametrik kita pakai uji yang lain. Kapan kita pakai non-parametrik? Jika asumsi-asumsi ini, normalitas, dan lain-lain tadi tidak terpenuhi. Kita pakai yang non-parametrik. Jadi dunia belum berakhir kalau asumsi asumsi yang untuk yang parametrik tidak dipenuhi.
belum berakhir ya. Masih ada non-parametric statistik atau machine learning. Machine learning banyak yang tidak menggunakan asumsi asumsi parametrik. Kenapa? Karena kenyataannya data di lapangan ini non-linear. Tinggi badan dan berat badan aja. Linier hanya pada saat konteks tertentu. Anak lagi tumbuh kembang, tinggi badannya naik, berat badannya naik. Itu pun kalau diberi gizi yang cukup. Jadi sangat, kalau kita mempertimbangkan banyak hal, konteks, lokasi lagi kan akan beda mungkin di Jawa, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Dan juga pada sampai usia tertentu, tinggi badan nggak naik lagi. Berat badan seperti saya tetap nambah. Ya, gitu. Tapi kalau teman-teman ya yang rajin olahraga, tinggi badan nggak nambah, berat badan nggak nambah. Jadi banyak sekali konteksnya ini, jadi hubungannya nggak selalu linear ya. Oke, kalau fokus penelitian kita bukan rata-rata tapi proporsi, median, atau hubungan antar kategori, nggak usah pakai t-test ya. Ada 3, yaitu one sample t-test, independent sample t-test, pair sample t-test. Nah ini kita perhatikan bedanya apa sih. One sample t-test dipakai ketika peneliti ingin membandingkan apakah mean sampel berbeda dengan satu nilai acuan tertentu. Apakah mean sampel berbeda dengan nilai acuan tertentu. Nilai acuannya itu biasanya diperoleh dari standar yang diakui, global atau standar, golden standard. Misalnya, nilai kriteria kelulusan minimal satu mata kuliah misalnya 80 dengan berbasis OBE dan lain-lain ya, berbasis kompetensi gitu. Standar lulus 80. Misalnya kita ingin bandingkan nilai matematika rata-rata kelas itu apakah beda dengan 80. Sudah gitu aja. Ada satu variabel yang dikumpulkan dari satu kelompok, kita bandingkan dengan suatu standar. Contoh misalnya, apakah nilai mahasiswa mata kuliah matematika misalnya berbeda dari standar 75. 75 ini dapatnya dari mana? Biasanya dari suatu misalnya standar nasional ya. Jadi angkanya ini jangan sampai asal-asalan ya. Memang ada acuannya, sumbernya, dapat dari mana? Logis enggak? Gitu. Fokusnya perbandingan mean sample antara perbandingan mean sample dengan satu nilai hipotesis ya, one sample t-test. Kemudian independent sample t-test dipakai ketika dua kelompok yang dibandingkan tidak saling berpasangan atau tidak berasal dari kelompok yang sama. Ini yang saya bilang tadi. Membandingkan nilai statistik kelas A dengan kelas B. Beda nggak sih? Jadi ada satu variabel nilai mata kuliah statistik, rata-ratanya kelas A dengan kelas B dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan teknik independent sample t-test. Nah, kalau beda, kenapa? Baru kita cari alasannya, gitu ya. Bisa dengan kualitatif, kuantitatif, penelitian selanjutnya. Kemudian pair sample t-test dipakai ketika kedua pengukuran berasal dari orang yang sama atau pasangan yang memang dipasangkan. Jadi misalnya kita mengikuti suatu program diet misalnya. Pertama diukur berat badan kita 75 gitu. Kita mau nurunin jadi 70.
Dikumpulkan 50 sampel, ya. Beratnya ada yang 100, 95, 85, diambil rata-ratanya, dapat ya. Nah, kemudian semua orang ini ngikuti program diet yang sama. Setelah itu, setelah 6 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan tergantung waktu yang ditentukan dalam desain penelitiannya, dibandingkan orang yang sama ini ya, kelompok yang sama ini, apakah mereka lagi ya diukur lagi berat badannya, apakah ada perbedaan? Jadi kelompoknya sama, nggak boleh beda. Makanya pair pasangan sampel t-test. Apakah skor sesudah diet atau pelatihan training berbeda dari skor sebelum pelatihan pada peserta yang sama. Nah, itu kita harus pakai pair sample t-test. Gitu ya. Jadi bedanya one sample t-test dengan satu standar, independent sample t-test dua kelompok yang berbeda, pair sample t-test satu kelompok yang sama, biasanya sebelum dan sesudah suatu perlakuan. Saya pikir cukup jelas ini ya. Jadi bisa dipakai di berbagai bidang, bidang pendidikan, di bidang sistem informasi atau teknik informatika. Apakah rata-rata waktu muat loading misalnya ya, suatu aplikasi berbeda dari target 2 detik, misalnya targetnya harus menurut standar yang di pasaran 2 detik harus muncul, kalau enggak termasuk lama. Nah, kalau lebih dari 2 detik, artinya pengamatannya bukan satu kali ya, tapi berkali-kali sehingga dapat rata-rata dan standar deviasinya. Kalau berkali-kali kan berarti sudah dapat jumlah N sampel yang cukup. Dan pastikan ini device-nya biasanya konteksnya device-nya sama gitu ya. Atau kecepatan internetnya paketnya sama gitu. Supaya yang supaya variasi yang lain yang muncul dari eksternal ya atau internal ini kita tekan seminimal mungkin. Jadi perlu kita laporkan pakai datanya, device yang digunakan, eh, kalau bisa ngambilnya di satu waktu aja ya. Kalau waktu yang berbeda mungkin aja ada gangguan dari jaringan, waktu siang atau malam. Nah, itu kan akan mempengaruhi ya, terlalu banyak faktor eksternal sehingga perlu kita laporkan dan ada upaya untuk untuk memastikan setiap proses pengumpulan itu sama keadaannya gitu. Ini berlaku untuk semua penelitian ya, mau teknik analisis apapun. Misalnya selanjutnya yang independent sample t-test, apakah mean nilai kelas eksperimen berbeda dari kelas kontrol? Maka rata-rata kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Jadi kelas eksperimen ini diberi perlakuan berbeda, kelas kontrol yang normal misalnya, gitu ya. Apakah rata-rata waktu respon server cloud berbeda dengan server lokal? Perlu dikasih tahu ya spesifikasinya. Nah, independent sample t-test ini apa sih pasangannya? Kalau yang non parametrik di sini sebut oh belum ya, belum di sini. Cuma di sini yang mungkin tadi ada asumsi ya, asumsi. Jadi ada dua versi, varians kedua kelompok sama atau varians kedua kelompok tidak sama. Jadi misalnya di SPSS itu, waktu kita lakukan independent sample t-test, akan keluar dua hasil. Asumsi varian sama dengan asumsi varian tidak sama. Ya. Nah, kalau asumsi varian kitanya sama, kita ambil hasil yang di baris itu, kalau yang tidak sama, kita ambil lagi yang baris yang lainnya. Nah, untuk
Apakah variansnya sama? Itu ada uji statistiknya. Kemudian pair sample t-test, contoh penelitiannya, apakah berat badan pasien berubah setelah program diet? Jadi kan variabelnya adalah berat badan. Pasiennya diukur berat badannya sebelum dan sesudah. Gitu. Apakah skor peserta meningkat setelah pelatihan? Biasanya kita kalau pengabdian masyarakat ya, para dosen itu pakai ini pair sampel t-test ya. Kalau respondennya sama gitu. Sebelum pelatihan sama setelah pelatihan. Respondennya sama. Kalau dua kelas yang berbeda, kelas A dengan kelas B, mau tahu beda atau enggak, walaupun diberi perlakuan yang sama ya, memang dua kelompok yang berbeda pakainya independent sample t-test. Jadi sangat tergantung dengan desainnya. Nah ini yang biasanya menjadi hipotesis nolnya. Kalau hipotesis nol, kalimatnya selalu tidak ada perbedaan. Tidak ada, ya tidak ada perbedaan ya. Kalau yang pengaruh ini mungkin supaya nggak bingung, lebih ke regresi ya. Atau tidak ada perubahan. Paling gampang tidak ada perbedaannya. Sama. Nah, seperti itu ya. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Begini kemudian contoh penulisannya. Hipotesis 0, min populasi sama dengan 75. Hipotesis alternatif min populasi berbeda dari 75. Oke. Kemudian independent sample t-test, min kelompok A sama dengan min kelompok B. Hipotesis alternatifnya min kelompok A berbeda dengan min kelompok B. Kalau pair sample t-test, hipotesis 0, min selisih sebelum dan sesudah sama dengan 0. Ya, ini contoh cara penulisannya. Pengujian umumnya uji dua arah, bisa juga uji satu arah, tapi amannya ya uji dua arah aja, ya. Biasanya by default software-software itu sudah uji dua arah. Di sini disebut dengan t-test karena dia menggunakan distribusi T. Kenapa? Karena dalam praktiknya simpangan baku populasi hampir tidak selalu diketahui. Kan kita nggak tahu berapa standar deviasi populasi. Maka didekati dengan standar deviasi sampel. Kita nggak tahu parameter populasi, dan kita mengestimasinya dari sampel. Distribusi T memiliki ekor yang lebih tebal daripada distribusi normal, sehingga lebih realistis pada sampel kecil. Ya, nanti kalau sudah banyak kita kumpulin sampelnya, dia akan mirip dengan distribusi normal. Jadi sangat penting jumlah sampel yang banyak di sini ya. Cuma kadang-kadang kalau seperti ini kan sampelnya kecil, maka dipakai distribusi T. Kalau semakin besar maka semakin bagus. Nah, di sini ada konsep ya, derajat bebas. Misalnya waktu uji statistik ada nanti DF, degree of freedom. Rumusnya gimana sih? Degree of freedom. Kalau kita menggunakan software sudah otomatis ini pendetailan saja ya. Misalnya ada DF dan semua ini harus dilaporkan memang di laporan itu. Berapa degree of freedom-nya dan cara penulisannya sudah ada template. Kita tinggal tulis template pelaporan uji t-test di Google, maka akan keluar ya. Dan nilai-nilai yang ada pada template itu kita isikan dari tabel statistiknya. Kemudian independent sample t-test, degree of freedom-nya karena ada dua kelompok, N1 tambah N2 kurang 2.
Nah, ini asumsi uji t-test, ya, skala data sudah tadi, rasio sampelnya representatif, independensi observasi, ya. Tiap pengamatan harus independen kecuali memang yang tadi berpasangan. Distribusi data atau distribusi selisih sebaiknya mendekati normal. Jadi kalau sudah datanya yang independent sample t-test misalnya, kelompok A dengan kelompok B itu mendekati normal. Ya. Asumsi lain normalitas, ini nanti bisa dibaca, homogenitas varian, tidak ada outlier, pastikan normalitas ya, di sini terkait dengan normalitas. Nah, di sini untuk homogenitas varian, sangat penting untuk independent sample t-test yang saya bilang ada dua hasil tadi. Dilakukan dengan uji Levin. Jika asumsi tidak terpenuhi, gunakan garis yang tidak mengasumsikan varian sama. Kalau memang ujinya homogenitas varian terpenuhi, ambil nilainya dari baris yang varian sama gitu ya. Jadi ada varian tidak sama, ada varian yang sama. Nah, ini rumus. Ya, saya skip aja yang rumusnya. Ini lagi rumus ya. Nanti kalau kita hitung nilai secara manual dari hasil statistik itu akan dengan menggunakan rumus ini akan sama. Ini rumus per sample t-test. Kemudian langkah secara umum sama ya, ini untuk masing-masing uji statistik. Rumuskan pertanyaan penelitian. Tentukan hipotesis H0 dan HA. Pilih uji. Nah, karena uji beda, kita pilih uji t-test. Nanti kita lihat apakah one sample, independent sample, atau pair sample. Periksa asumsi. Asumsi-asumsi tadi biasanya di statistik sudah ada check box-nya ya. Hitung statistik. Ini kalau manual, ya. Kalau secara dengan software sudah langsung keluar hasilnya. Kita tentukan alfanya. Lihat ukuran efek. Nah, efek inilah tadi yang saya bilang. Apakah di lapangan terasa? Kalau 0,2 kecil, biasanya 0,5 sedang, 0,8 tinggi. Kalau sudah tinggi itu berarti memang perbedaan itu, signifikan itu terasa di lapangan. Lagi-lagi tetap kita harus melaporkan dalam konteks populasi kita, perbedaan selisih itu misalnya 5 poin, apakah memang penting, apakah memang berdampak nyata di responden. Kita laporkan aja ya, dan itu kan memerlukan hasil pengamatan dari peneliti ya, observasi pemahaman peneliti atas konteks penelitian. Laporkan secara utuh ya, kita tinggal Google aja how to report, semua data tadi konteksnya diceritakan. Kalau mau menggunakan standar internasional, format pelaporan dari t-test ya. Misalnya mau nulis jurnal, coba saya cari aja ya. Format reporting sama yang untuk regresi, ANOVA, yang lain-lain juga sama. Nah, seperti ini misalnya ya. Gini aja gitu ya. Atau ini kan reporting a significant t-test for independent group. Students yang mengambil nilai statistik dalam psikologi, kelompok 1 ya. Student
student siapa, UB kah, atau kampus mana kan, yang mengambil nilai statistik dalam psikologi memiliki, jadi mereka yang mau variabelnya apa ini? IQ score ya, skor IQ. Rata-rata M min 121, standar deviasi 14,2 daripada student yang tidak dan did those ya. Ini student yang mengambil nilai statistik di bidang statistik. Jadi ada dua grup variabelnya IQ, tapi kelas A adalah kelas psikologi, kelas B adalah kelas statistik gitu ya. Tapi variabelnya IQ. Rata-rata standar deviasi nilai T-nya ya, T-nya di sini. Ini kemudian degree of freedom-nya ya. Kalau nggak salah ini ya, T-nya degree of freedom, nilai T-nya ini DF tadi. Ini semuanya didapatkan dari tabel statistik dengan P-nya 0,09, tapi nggak signifikan ya. Tapi dilaporkan seperti ini. Nilainya lebih tinggi, ya, tapi setelah mempertimbangkan variasi nggak signifikan. Kalau batas signifikannya 0,05 ya, berarti nggak signifikan. Kita lihat cara yang lain ya. How to report the results in apa style. Jadi kita tinggal copy-copy aja ini ya. Always report mean and standard deviation. Jadi setelah ini membuat laporan itu cukup seperti tadi ya. Juga yang ini saya bilang effect size, Cohen-D mengikut 0,2 ya, small effect, medium effect, large effect. Jadi semua harus dilaporkan, yang menginterpretasikan ya yang membaca gitu. Dia setuju atau enggak gitu ya. Mana ini dalam bentuk kalimatnya? Atau kita, nah ini seperti ini juga bisa ya. This paragraph is fully apa compliant and dissertation ready. Cocok ya. An independent sample t-test was conducted. Saya bisa dikit ya. To compare exam score, membandingkan exam score. Ini berarti variabelnya apa? Nilai ujian. Nggak tahu ujian apa ya. Pokoknya ada ujian. Antara online dan in-person student. Nilai online dengan in-person. Nah ini harus diatur nih, apakah online ini, berarti ini harus siapkan misalnya, apa itu ya, yang mencegah mencontek lah. Kira-kira gitu. Semua harus diatur ini. Yang in-person mungkin ada yang mengawasi gitu. Hasil menunjukkan bahwa online student ya. Nah proses pengambilannya ini mungkin waktu ujiannya juga offline dua-duanya, tapi yang di sini studentnya diajari online atau diajari nggak online. Yang satunya offline. Ya, jadi benar-benar sebelumnya ini diceritakan ya di bagian metode seperti apa sih keadaannya. Tapi kalau dari hasil ini yang kita bisa lihat ada exam score mahasiswa kelas online seperti yang kita lakukan sekarang atau waktu mengajar full di kelas. Katanya mahasiswa online nilainya lebih tinggi daripada mahasiswa offline. Laporannya mean standard deviation, ya. Kemudian ini degree of freedom, nilainya semakin besar, kan tadi sinyal dibanding noise. Berarti semakin besar semakin signifikan ya. 0,03 dengan efeknya 0,8. Oh, besar nih berarti ya. Ya udah kelas online aja untuk populasi ini. Ya, kenapa kenapa begitu? Baru dicari nanti alasannya diwawancara, kenapa nilainya lebih tinggi, kenapa lebih rendah kira-kira situ. Nah, ini cara menyajikannya independent sample t-test. Kalau yang lain kita bisa cari lagi ya formatnya. Seperti itu ya. Dan juga kalau melaporkan di pengabdian masyarakat juga umumnya begitu ya.
Mas lokal, walaupun nggak apa ya namanya itu ya, nggak di jurnal internasional ya, saya selalu upayakan lah. Itu kalau saya yang nulis ya, kalau saya hanya ngikut-ngikut ya, eh, saya ngikut yang nulisnya aja ya. Pretest, posttest, sebentar ya, saya tulis nggak di sini? Tapi dalam bahasa Indonesia ya. Ini pengabdian masyarakat. Cuma pengabdian masyarakat katanya harus bikin jurnal. Kan lucu juga ya. Cuma ya apa yang diminta ya kita kita kasih ya. Atau ada yang lain mungkin ya. Biasanya pengabdian masyarakat ya atau eh, di mana ya saya pernah menggunakan independent stability test di jurnal mungkin ya. Sebentar ya. Independent sample test. Bisa nggak ya mereka Google melihatnya itu ya? Ya, saya pernah melakukan, cuma saya lupa ya di artikel yang mana. Hmm, namun secara umum kita sudah tahu ya. Oke, em, itu dulu saya pikir untuk independen, untuk t-test ini kita baca. Saya ingin mengejar sisanya sudah contoh-contoh perhitungan ya. Nanti kita bisa lihat ini di JASP. Ini cara penulisannya yang tadi. Oh maaf, saya belum tampilkan ternyata. Belum tampilkan. Ya. Cara membaca, ukuran sampel, konteks pemakaian, cara menuliskan ya. Cara menuliskan dalam bahasa Indonesia, tadi sudah ada bahasa Inggris. Kesalahannya yang tidak mengikuti asumsi tadi. Kemudian alur pemilihan, apakah satu sampel? Jika tidak, berarti ada dua pilihan, pair sampel atau independent sampel. Oke. Kemudian untuk padanan di tes parametrik dan non parametrik. Jadi kalau misalnya kita ingin desain kita tadi ya, namun kurang bagus, misalnya padanannya kita nggak berhasil memenuhi asumsi-asumsi pada parametrik, tapi kita ingin melakukan sample t-test, kita pakai Mann-Whitney U-test. Ya, ini bentar ya. This one, ya. Kayaknya di sini ada ya. Saya lanjut dulu sambil loading ya. Kalau per sample t-test pasangannya Wilcoxon sign rank test. Kalau memang kalau enggak apa ya terpenuhi ya. One sample t-test kalau enggak terpenuhi kita pakai one sample Wilcoxon sign rank test. Saya nyebutnya aja susah ya. Cuma ya kita pokoknya tahu gitu. Jumlah sampel kecil, data tidak normal, biasanya kan ya 30 katanya. Ya, intinya ya ini sebenarnya agak menjebak ya karena sumbernya kan dari AI.
Pokoknya kalau nggak berdistribusi, kalau distribusinya tidak normal lah, jangan jangan pakai kalimat yang begini ya. Relatif kecil besar itu kan relatif. Data ada banyak outlier, nah gitu juga ya. Yang ini nih dihapus aja. Tidak normal, data distribusi tidak normal sudah. Biasanya banyak outliernya tidak normal. Distribusi itu yang penting ya. Coba kita lihat di sini ada nggak Man Whitney ya. Man, oh ini, oh bukan ini Man Kendall trend. Ini trend ya. Ini time series analysis ini. Ah ini Man Whitney U-test ya. Nah, ada ini. Man Whitney U-test ya. Jadi kita ingin membandingkan, buka aja PDF-nya kalau gitu. Kalau ada ya. Ini saya ngerjain saya sendiri lupa ya. Ya begitu, kalau sudah kita kerjakan, kita lupakan. Itu ya penelitian itu. Tapi kalau ditanya kita baca, kita tahu yang mana gitu. Jadi gitu ya. Man Whitney U-test. Kita baca ya. Anomalous year, tahun-tahun yang tidak, ini dalam konteks lain ya. Artinya memang teknik statistiknya kita tahu, tapi penggunaannya ya tergantung kita kasusnya ya. Jadi itu yang penting, kita tahu ceritanya tuh mau ngapain sih, membandingkan apa dengan apa gitu. Jadi jangan dibatasi. Memang contoh-contohnya sederhana ya, pendidikan, nilai mahasiswa, kelas. Nah, contoh di lapangannya itu bisa dengan analisa yang wah kayaknya simpel, tapi memang itu ya kita bisa gunakan dalam berbagai konteks. Contohnya tahun anomali yang di luar kebiasaan dideteksi dengan membandingkan time series annual mean AVI, dinilai seberapa hijaukah tanaman itu, seberapa sehat tanaman, ya. Jadi dibandingkan nilai tahunan, ya nilai tahunan dengan suatu nilai jangka panjang dengan Man-Whitney U-test. Jadi ada dua hal yang dibandingkan, ya. Jadi kalau baca ini aja dengan long term median, median itu kan satu nilai ya. Tapi ini karena ini Man-Whitney U-test berarti bukan suatu nilai seperti one sample ya. Berarti median tahun 2000, median tahun 2021, 2001, 22 gitu. Dari setiap tahun ada median, kemudian ada suatu nilai X dibandingkan ya. Nah, seperti ini. Dan itu dilaporkan. Cuma di sini saya laporkan nggak Man Whitney U-testnya ya. Saya laporkan nggak dengan ngikuti kriteria apa itu tadi. Uh, Analysis of analysis ya. Nggak juga ya. Nggak dibandingkan. Harusnya sih lebih bagus kalau menggunakan format apa tadi kan. Nggak juga nggak juga dituliskan di dokumen ini ngikut yang format yang tadi. Ya bagusnya dilaporkan ya. Tapi yang pasti hasilnya ada dalam bentuk tabel. Gitu ya. Contoh penerapannya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih kuat ya? Kita lanjutkan ke ANOVA ya. Ini sampai jam berapa SKS ya? 12.05. Masih ada waktu. Kita lanjutkan ke uji ANOVA. Nah, ANOVA masih juga uji beda ya.
Yang akan kita pelajari adalah ini ya, masalah apa sih, kenapa sih kita pakai ANOVA? Nah, sisanya adalah definisi, hipotesis, contoh perhitungan manual, nanti hanya bisa dilihat secara mandiri ya. Pada prakteknya kita menggunakan software, interpretasi, dan perbandingan dengan uji lain atau alternatif. Polanya sama ya, yang diganti adalah apa? Masalah dan tekniknya. Kemudian kita tahu cara interpretasinya. Asumsinya di sini karena masuknya parametrik ya asumsinya sama dengan yang tadi. Normalitas, varian. Nah, di sini kalau tadi membandingkan dua kelompok, di sini sekarang 3 kelompok yang dibandingkan. Ada variabel, misalnya apakah nilai ujian variabelnya, berbeda pada 3 kelompok, 3 metode pembelajaran. Kelompoknya apa? Metode pembelajaran. Gitu. Atau kelompok kelas, tapi variabelnya bisa 1, kalau one way ANOVA, kalau 2 two way ANOVA. Nah, ada berbagai jenis ya, ada repeated mixed ANOVA, ada mixed ANOVA. Fokus pertemuan ini one way ANOVA ya. Jadi ada satu nilai, satu variabel. Kalau two way ANOVA 2 variabel. Di sini kita fokusnya one way ANOVA 1 variabel dan 3 kelompok. Di sini ya. 3 kategori. Lanjut lagi ya. Jadi minimal di atas 2. Berarti 3 atau lebih. 4, 5 boleh kelompoknya. Apakah rata-rata tekanan darah? Variabelnya tekanan darah. Rata-rata ya. Jadi gitu. Tetap rata-rata. Tapi namanya ANOVA, Analysis of Variance. Datanya tapi parameternya tetap ada rata-rata. Pada 3 jenis obat yang berbeda. Jumlah kelompoknya minimal 3, bisa 4, 5, atau lebih. Apakah kepuasan pelanggan, variabelnya kepuasan pelanggan, berbeda? Jadi masih uji beda ini ya, ANOVA ini. Pada 4 cabang layanan. Apakah produktivitas, variabelnya produktivitas, berbeda pada sistem kerja A, B, C? Office, work from home, dan hybrid. Nah, kalau udah begitu konteksnya, kita pakai ANOVA. Kita ingin mengetahui apakah perbedaan rata-rata yang tampak pada sampel benar-benar mencerminkan perbedaan di populasi. Jadi ini adalah statistik inferensial sehingga ya tadi pengumpulan sampel harus dilakukan dengan hati-hati ya. Nah, kenapa enggak kita pasangkan aja uji t-test berkali-kali gitu? Enggak ya. Karena kalau setiap uji kita lakukan uji itu sebenarnya kita sedang menghadapi resiko kesalahan. Karena kan kita gunakan ya resikonya lahirnya dari mana? Ya dari tadi bias kita mengumpulkan sampel, jumlah sampelnya kurang. Kita bisa nggak menjamin setiap yang kita lakukan itu benar-benar the best practice? Enggak ya. Dan memang kita masih memberikan setelah semua hal itu kita lakukan, ada 5% kesalahan, biasanya kan 95% ya. Dan tingkat kesalahannya, errornya kita kasih 5%, yang sebenarnya masih ada gitu. Kita bilang signifikan ya masih ada sisa 5% kesalahan kan. Jadi semakin banyak uji dilakukan, semakin besar kemungkinan terjadi hasil signifikan yang benar-benar kita bilang signifikan itu hanya kebetulan aja. Artinya ada 2 jenis kesalahan ya. Di sini dalam melakukan statistik itu, kesalahan tipe 1, tipe error tipe 1 yaitu kita menolak H0, tidak ada perbedaan ya.
kita menolak H0, tapi sebenarnya H0 itu salah. Itu tipe 1. Kalau tipe 2, kita gagal menolak H0, kita nggak nolak H0-nya. Tapi H0 itu sebenarnya benar. Jadi, kalau kita lakukan berkali-kali di tes, kalau ada kelompoknya lebih dari 2, kita meningkatkan kemungkinan tipe 1. Kita menolak H0. Padahal H0 itu benar. Gitu ya. Jadi, amannya kalau lebih dari 3 atau lebih dari 3, ya sudah pakai ANOVA. ANOVA ini adalah uji global. Ya, uji global. Jadi kalau nggak mesti 3-3 itu saling beda satu sama lain. Pokoknya ada satu beda dari 2 aja sudah disebut signifikan. ANOVA-nya akan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan post hoc test namanya. Kalau memang hasilnya nggak signifikan, ya sudah stop di situ. Tapi kalau ada signifikan, katanya kita nggak tahu tuh A ke B, B ke C, atau A ke C. ANOVA-nya melaporkan signifikan, ada beda. Kita nggak tahu bedanya yang mana. Dilanjutkan ke post hoc test. Agar kita tahu mana ke mana bedanya. Gitu ya. Gampangnya seperti itu. Secara konsep, apa sih yang dilakukan ANOVA nih? Dia membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Jadi, variasi antar kelompok itu benar-benar berbeda, ya. Jadi rata-rata variasi antar kelompok itu benar-benar beda secara signifikan. Ya, jadi kalau kita bahasakan formal, metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar 3 kelompok atau lebih. Dengan membandingkan 2 sumber variasi, yaitu variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. Jadi kalau udah dibandingkan ini, apakah memang signifikan beda rata-rata. Variasi antar kelompok adalah seberapa jauh rata-rata setiap kelompok dari rata-rata keseluruhan. Jadi setiap kelompok itu, ada kelompok A, B, C, dengan rata-rata keseluruhan, di tengah itu memang dia jauh bedanya. Kemudian ada juga variasi dalam kelompok, di setiap kelompok itu dilihat lagi variasinya. Variasi dalam kelompok, seberapa besar penyebaran skor individu di sekitar rata-rata kelompoknya masing-masing. Jadi memang dia beda, antar kelompok dia beda, di dalamnya juga dia beda gitu ya. Kemudian dibandingkan. Ini secara umum sudah ya, ini konsep lagi, populasi sampel sudah, variabel bebas, variabel terikat sudah, inferensi sudah. Ini konsep mundur lagi ya, statistik. Means, varian sudah tahu. Nah, ini yang penting juga, mengapa mean saja tidak cukup? Dua kelompok dapat memiliki mean yang berbeda, tapi varian besar. Jadi mean-nya itu beda. Ya, sama dengan t-test tadi, kalau variannya besar, ya perbedaan ini nggak meyakinkan. Ya, karena memang apakah sumber varian ini gimana? Apakah dia satu populasi atau sembarangan isi, bias? Jadi kita tuh mau kalau bisa variannya tuh rapet. Kalau variannya begitu luas ini kita nggak yakin apakah benar-benar ada sebenarnya kelompok di dalam kelompok gitu ya. Kita jadi khawatir. Tapi kalau kita yakin memang itu sudah satu populasi karena kita ngumpulkan di situ, nah itu bisa mempengaruhi, bisa jadi nggak signifikan ya. Tapi sebenarnya dengan statistik deskriptif varian besar ini kenapa ya? Apakah dari prosesnya ataukah memang ini kelompok yang berbeda? Kita harus curiga.
Jadi kembali lagi ke pertanyaan penelitiannya ya. Oke, lanjut. Nah ini jenisnya one way ANOVA, satu variabel bebas ya, ANOVA satu arah yang umumnya dipakai. Ada satu variabel bebas kategorik dengan 3 kelompok atau lebih. Two way ANOVA ada 2 variabel bebas dan peneliti ingin melihat pengaruh masing-masing. Misalnya kita mau ngumpulin variabelnya ya, kita ingin tahu nilai statistik antara kelas online, offline, dan hybrid. Nah, kemudian kita juga pengen tahu beda nggak antara pria dan wanita, ya, nilai statistik pria dan wanita. Oke, di 3 kelas yang tadi. Kemudian kita ingin lihat interaksinya. Kalau wanita atau pria di satu kelas eh, hybrid, offline, online itu nilai statistikanya gimana? Beda nggak? Nah, interaksi keduanya. Two way ANOVA ya. Ada 2 variabel gitu. Kemudian repeated measures ANOVA, subjek yang sama diukur berulang pada waktu dan kondisi yang berbeda. Atau kondisi berbeda ya. Subjek yang sama. Mix ANOVA kombinasi antar faktor antar subjek dan faktor dalam subjek. Apakah pola perubahan berbeda antar kelompok? Nah, jadi ya kembali lagi pertanyaan penelitiannya yang penting. Kita tuh mau ngapain sih? Nah, nanti dipilih yang cocok. Kalau melihat beda, cocoknya yang mana gitu. Ya, menarik nih. Selain dari satu variabel, saya ingin lihat juga jenis kelamin beda nggak? Ya udah pakai two way ANOVA misalnya. Gitu ya. Ini saya skip aja ya. Ini mekanisme perhitungan. Untuk ANOVA ya kita lihat dulu H0 di slide ini. Semua rata-rata populasi sama. Nah ini caranya. Untuk ketiga kelompok rata-rata 1 dengan rata-rata 2 dengan rata-rata 3 sama. Nulisnya gini ya, H0 rata-rata 1, 2, 3 sama seperti ini. Kalau yang satunya ditambah garis ya, tidak sama. Atau tidak ada perbedaan yang nyata antar kelompok, udah gitu juga bisa nulisnya. Hipotesis alternatifnya, setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda, setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda, ya tadi. Pentingnya ditekankan bahwa hipotesis tidak berarti semua kelompok pasti berbeda. Jadi satu aja sudah signifikan nanti hasilnya. Lalu setelah itu kita lanjutkan ke post hoc analisis, ada yang beda nggak? Gitu. Eh, Kayaknya saya juga ada yang konteks lain ya. Coba saya coba. Sebentar. And selanjutnya gimana caranya? Oh ya, harus dimatikan dulu ya. Matikan dulu. Bentar ya. Untuk penulisannya sama ya. Kita bisa contek yang tadi, versi apa, kita Google ya. Search. Sebentar. Nah ini ya. Nah ini konteks.
Nggak tahu ini ya, kenapa nggak diterbit-terbitkan. Ada artikel lagi, sudah terbit, cuma nggak diterbit-terbitkan karena masalah publishernya ya. Semoga cepat selesai, bukan di kita masalahnya. Nah ini kita pakai ANOVA ya. Kita mau lihat apa sih masalahnya. Jadi bisa dipakai di mana aja ya konteksnya. Yang penting kita ingin bandingkan apa sih one way ANOVA ini. Membandingkan, jadi ceritanya setiap malam semakin panas ya, gerah gitu. Tapi kalau di Surabaya ya jelas kita, wah udah makin panas ya, makin panas. Tapi kalau misalnya di kota yang di bukit seperti Malang, apalagi Salatiga, yang dingin-dingin ya, Cimahi itu, kan nggak kerasa itu. Bener nggak sih makin panas gitu? Karena kan memang udah tinggi, dingin gitu. Ada efek ketinggian yang membuat orang tuh nggak sadar ini udah makin panas loh, gitu. Nah data panasnya itu, anggap aja ini variabel panasnya itu pakai diperoleh dari data LST, land surface temperature. Variabelnya satu ya, kelompoknya tiga. Kelompoknya apa? Ini respondennya. Respondennya anggap aja respondennya kota gitu. Kelompoknya apa? Area terbangun, rumah-rumah ya, rumah aja, pohon-pohon, full pohon, kemudian gabungan antara rumah dan pohon. Variabelnya satu, panas tadi, temperatur ya. Sederhananya gitu aja, tapi ini temperatur yang lain ya. Kelompoknya apa? Tiga. Nggak mesti manusia kan, bisa tadi kelas sekolah, kelas online, offline, hybrid. Tapi di sini kelasnya perumahan, hutan, tanaman, gabungan perumahan dan tanaman, misalnya pohon-pohon yang rumah yang banyak pepohonan gitu proporsinya. Ini statistik deskriptifnya, min dan standar deviasi harus dilaporkan. Ya. Nah, kemudian hasil ANOVA-nya ini udah hasil ANOVA digabung dengan post hoc analisis. Post hoc analisis ada beberapa jenis A, B, C. Kamu pilih aja yang mana. Saya pilih yang namanya Tukey post hoc analisis. Hasil ANOVA-nya udah nunjukkan ada perbedaan satu gitu. Kita nggak tahu bedanya yang mana. Ya. Nah, yang kota ini tadi responden, anggap aja responden 1, 2, 3 mahasiswa kalau dalam pengumpulan kelasnya tadi. Ini respondennya di sini tulis 6 ya. Tapi sebenarnya datanya banyak ya. Banyak gitu. Cuma dikumpulkan dari 6 kota ini. Dan kita anggap mereka sama gitu. Kota di atas bukit lah, kira-kira gitu. Bandung, Cimahi. Kita ceritakan ini kota di atas bukit. Sama mereka ini. Nah, lalu kita lihat perbedaannya antara kata kelompok A dengan kelompok B, A dengan C, dan B dengan C. Gitu. Nah, kalau dikasih bintang-bintang seperti ini, dia signifikan. Ya, Cohen's D, efeknya dikasih tahu gitu di dalam brackets. Brackets itu ini ya, 0,2 rendah, 0,7 ya, tadi 0,5 sedang, 0,7 tinggi ya, mendekati tinggi gitu. Yang sangat terasa gitu ya. Yang lain ini sedang. Jadi di Malang antara yang vegetasi yang di mungkin Kota Malang dengan yang di atas dekat Bromo tuh bedanya kerasa bener gitu. Ya. Ini apa ya ini ya 0,2 ini. Nah, itulah ya. 0,2 ini LSTO mean different, perbedaan rata-ratanya sampai 0,2. Ini LST ya, bukan air temperatur suhu permukaan tanah itu, sampai 0,2 derajat.
Nah, katanya ini cukup signifikan katanya gitu. Apakah benar signifikan menurut saya? Kata datanya iya, apakah menurut masyarakat bagaimana? Eee, Kayaknya align gitu ya. Nah, ini ANOVA untuk eee, kasus yang lain gitu ya, kasus tentang lingkungan gitu ya. Nah, apakah menulisnya saya mengikuti ANOVA, eee, ya cukup mengikuti ya, tapi bisa aja nggak sesuai apa ya, namun komponen-komponennya ada. Kalau kita masih bingung ya pakai aja itu, yang apa itu, ya. Nah, gitu. Ini contoh penerapannya ya. Jadi kita tahu apa sih yang pengen kita nah waktu ini idenya gimana bisa hadir? Ya mikir idenya dulu, bukan ANOVA-nya dulu gitu. Ah, saya ingin bandingin inilah, kota-kota lah. Gimana kalau jadi kita rancang dulu sketsa gitu ya. Eee, kita draft dulu, saya ingin bandingin ini. Tanya ChatGPT, apa yang menarik ya? Dan bisa dikerjain nggak dan nggak terlalu banyak kerjaan di tengah kesibukan gitu. Dan ada motivasi eksternal mungkin karena conference-nya di hotel ya, kita dikasih nginep di hotel, nah kayak gitu. Kalau enggak ya di tengah kesibukan motivasi itu sangat perlu namanya penelitian ya, karena nggak ada bayarannya misalnya seperti itu kan. Oke, lanjut ya. Nah itu tambahan cerita saja, contoh penerapannya gitu. Nah mengenai detail ini, perhitungan secara manual juga kalau dibilang hafal, saya nggak hafal. Ya, tapi kalau perlu, kan sekarang sudah ada software ya, nggak kayak seperti dulu. Kalau ngajar S1 memang apa ya, didetailkan gitu. Tapi kalau ke saya, kembali lagi saya skip, kalian belajar sendiri aja perhitungan, sudah ada software, ya. Tapi mungkin di prodi lain diajarin manual gitu ya, biar tahu sumbernya dari mana, ya. Jadi silakan kalau mau nyoba biar tahu, banyak sekali ya di YouTube atau di Google perhitungan manual ini. Jadi MF tadi ya, mean ya, variasi di antar kelompok dibagi between ya. Tadi MSB intinya dari nilai F tadi adalah variasi antar kelompok dibagi variasi di dalam within ya, within kelompok. MSB-nya dapat dari mana? Sum of square within kelompok dibagi degree of freedom between atau kelompok. Degree of freedom-nya ini rumusnya derajat kebebasan ya. Sum of square-nya dapat dari mana? Dapat sum of square-nya dapat dari sini ya. Perbedaan antara nilai dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian jumlahkan ya. Nah, kemudian SST ya, sum of square total ini, SST ya. Kemudian SST sama SSB, SSW. Itu diikuti terus dari belakang. Nah, filosofinya kenapa begitu? Nah, itu udah ilmu statistik ya. Kalau mau dicari kenapa begitu. Tapi menarik ya kalau kita nonton ANOVA itu uh, asal dari masing-masing ide-ide dari para statistician. Oke, okay? Jadi bisa diikuti ya. Kalau pengen memang tahu hitung manualnya, saya rasa nggak cukup di pertemuan ini. Nah, asumsi yang parametrik ya, independensi observasi, normalitas, homogenitas varian. Jadi varian antar kelompok diharapkan relatif sama. Jika tidak, jadi kurang reliable. Independensi ini perlu, kalau memang kita nggak yakin ini, kita pilih temennya yang non-parametrik. ANOVA yang non-parametrik. Ya. Coba kita
Asumsi normalitas, ini setiap asumsi tadi bisa dilakukan uji statistiknya ya. Jadi setiap asumsi bisa secara visual, bisa secara statistik. Yang paling penting ya secara statistik. Misalnya normalitas bisa pakai Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Hasilnya akan berbeda sedikit ya. Nanti kalau yang mana yang eh, kalau misalnya satu signifikan, satu nggak signifikan, tambah jumlah sampelnya ya, biar semakin mantap. Coba cek datanya, ada nggak yang kita ikutkan itu memang uh, variasinya terlalu besar. Jangan-jangan itu error, kita buang, kita tambah lagi ya, sampelnya, gitu ya. Jadi masalahnya di situ. Oke, homogenitas varian bisa pakai uji Levin, uji Bartlett, ya. Nah, kalau visualnya bisa pakai box plot. Jadi, ya sajikan aja keduanya, box plotnya secara visual, atau uji tampilan lain, Kiki plot untuk normalitas, normality plot ya, dan juga hasil statistiknya. Tampilkan dua-duanya. Kalau cukup halamannya, kalau enggak ya cukup statistiknya aja, gitu ya. Ini urutannya sama, yang bedanya adalah di pertanyaan penelitian, uji ANOVA-nya dan interpretasinya. Sisanya hipotesisnya, tentukan hipotesis, ambil keputusan, periksa asumsinya sama. Nah ini perhitungannya, um, kita skip ya, ini bisa dilihat aja cara perhitungannya. Nanti keluar nilai F-nya, nilai derajat kebebasan. Ini semua hasilnya akan keluar di antar kelompok, bagi dalam kelompok hasilnya X 25,36. Ini hasilnya di tabel software statistik akan disajikan secara lengkap. Nah ini yang lanjutan ya, misalnya hasilnya seperti ini. A dengan B tidak signifikan. Yang seperti yang saya tampilkan tadi, B dengan C signifikan. Bisa kita sajikan seperti ini atau seperti yang saya sajikan tadi. Dalam satu tabel ada banyak informasi. Jadi sangat bisa hemat ya. Kalau di artikelnya diminta 6 halaman nih kita harus hemat ya. Cara menghematnya itu ya menggabung-gabungkan. Nah, kalau ada satu yang signifikan kita tinggal pilih mau Tukey, Bonfereni, CV, Games Howell. Ya. Jadi dibaca kapan digunakan gitu. Ini ukuran sampel relatif seimbang, homogenitas varian terpenuhi pakai yang ini. Ya, kalau homogenitas varian tidak terpenuhi diuji tadi ya, ukuran kelompok tidak seimbang, kita pakai yang Games Howell. Biasanya ya itu tadi ya, tidak terpenuhi syaratnya. Coba kita lihat di sini. Pasangan padanan ya. Padanan ANOVA nah ya, padanannya adalah Kruskal yang one way ANOVA, Kruskal Wallis. Ya, nanti kalau ada asumsi yang nggak kepenuhi, pakai yang ini ya. Two way ANOVA, Friedman atau Cyril Reiher. Softwarenya nanti tinggal dipilih ya. Wah, gagal yang parametriknya nggak kepenuhi. Repeated measures pakai uji Friedman. Ya. Nah, cara-caranya mesti ada di banyak ya yang menyediakan. Hanya saja waktu kita menggunakan uji ini, kita punya kewajiban untuk memahami ini apa sih dan cara perhitungan dia gimana. Ya, jadi ketika diuji, waktu menulis itu kita semakin bukan hanya bisa jawab ya, bisa jawab mungkin aja repetisi ya, satu kali ngulang habis itu lupa. Tapi kalau kita paham asumsinya ini, sehingga paling enggak terpikir oleh kita keterbatasannya gitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, setelah itu yang walaupun non parametrik ya, dilanjutkan lagi ke post hoc kalau ada yang signifikan. Kemudian efeknya pakai eta square ya, efek. Ya itu ya, hasil signifikan secara statistik belum tentu penting secara praktis. Makanya kita pakai nilai eta square. Dilaporkan ya, ikut dilaporkan. Nah, selain ANOVA, tadi kita sudah lihat ya, UJT, ada juga ANCOVA, ada juga MANOVA, ada juga repeated measures ANOVA, mix ANOVA. Nah, ini kadang-kadang kadang saya ingat, kadang kalau nggak ingat saya buka catatan aja lagi. Seperti itu. Ini cocoknya pakai apa ya? Ya, seperti itu. Nah, ini sudah tadi ya, jika sudah disingkat ya tadi, langsung pakai AI-nya lebih cepat. Cara menulisnya, kita bisa cari ya di internet cara menulisnya dengan apa style, how to report ya, ANOVA in apa. Ini udah pasti diterima ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi sudah kita lihat dokumen ini, ANOVA ya, seperti ini. Analysis of variance menunjukkan ANOVA ini ya, analysis of variance, effect of noise was significant. F, nilai F-nya dengan degree of freedom dan apa ini, jumlah sampel kah ya, 3,27, nilainya nilai F segini, nilainya signifikan. Post hoc analisis yang dipakai adalah CV, dengan CV ya kita tahu ya tadi sifatnya apa tadi si CV, fleksibilitas yang tinggi dalam perbandingan ya. Significant indicate average number of error was significantly lower in white noise condition. Nama kita mesti tahu ya, sepertinya di sini ini nama variabelnya noise ya, mungkin tentang kebisingan. Average number of error was significantly lower in the white noise condition. Ada kondisi 1, 3 kelompok ya, minimal rata-ratanya dikasih tahu. Dan in other two noise condition, traffic dan industrial, combine. Nah, seperti ini. Kalau di combine, rata-ratanya seperti ini. Ya. Ya, seperti ini aja ya melaporkannya. Kalau memang kita ngerasa ingin mencoba yang lain, kita bisa lihat ya. Hasil melaporkan ANOVA, one way ANOVA, faktorial ANOVA. Nah, seperti ini juga bisa ya. Tabelnya mau dilaporkan seperti ini, dikasih juga efek size ya, eta square. Jadi bisa menilai. Nah, kalau seperti saya yang tadi yang saya laporkan kan agak beda ya. Langsung saya ambil nilai F-nya, DF F ya, langsung saya gunakan format yang tadi. Seperti yang saya tampilkan. Cara melaporkan post hoc, coba kita lihat ya. Dari ANOVA dulu. One way ANOVA, jadi dikasih tahu, lebih bagus ini ya. One way ANOVA, tadi analisis of varian aja. Was conducted to examine differences in stress level. Nah, ini enak nih. Kita paham variabelnya. Mudah, kita mungkin karena sudah tahu stress level. Tadi noise ya. Noise dalam 3 kondisi. Mungkin penelitian tentang kebisingan. Di 4 age group, usia itu 1 sampai mungkin
usia produktif dibagi menjadi 4 kelompok kah atau ada kelompok lain, kita nggak tahu. Kita harus baca dokumennya ya, di metodologi. Stress level tidak berbeda secara signifikan dalam kelompok. Ya sudah, gitu ya. Ya sudah nih, P-nya di atas 0,05. 3 di Grove Freedom, 96, 1,24 kecil sekali nilainya ya. Eta square-nya 0,04, kecil di bawah 0,2 ya. Artinya usia tidak bisa menjelaskan stres dalam populasi itu. Ya sudah gitu ya. Nggak usah dilaporkan lagi ininya, post hoc-nya. Gitu. Sudah selesai gitu. Nah ini ya tidak berhubungan dengan hasil ANOVA tadi, ada berarti hasil ANOVA lain ini ya yang signifikan. Post hoc comparison using Tukey HSD. Tukey HSD ya. Di atasnya sudah dijelaskan HSD itu apa. Honest significant difference yang tadi sudah kita tahu ya. Honest significant difference. Reveal that student in the blended learning group, satu kelompok, lebih tinggi daripada traditional group. Nah ini aja yang dia ngelaporkan, hanya ini yang beda. Yang lain berarti mungkin nggak beda ya. No statistically significant differences were observed between in the remaining group. Ya. Posok yang bisa memberikan hasil ini bahwa blended learning katanya di populasi ini lebih oke daripada yang tradisional. Nah, kenapa hasil ini? Mungkin karena blended learning memiliki akses terhadap banyak media ajar, kasih citasi, karena dia nggak melakukan, ya, kecuali dia wawancara atau pengamatan. Hasil ini mungkin ini nggak perlu citasi, hasil pernyataan saya ini didukung oleh siapa, baru citasi gitu, ya. Karena ini two way ANOVA cara menulisnya, ya tetap eta-nya itu dikasih tahu ya, eta square. Nah di sini malah parsial eta square, apalagi ini ya. Kita harus tahu apa beda parsial eta square dengan eta square, baca lagi gitu. Oke, saya kembali lagi ke PPT ya, kita habis itu sudah mau selesai. Kesalahan yang sering terjadi, pernyataan yang salah ya, karena hasil pernyataan yang salah ini. ANOVA signifikan semua kelompok berbeda, enggak selalu ya. Setidaknya ada satu kelompok yang beda rata-rata. P sama dengan probabilitas hipotesis 0 benar. Salah ya. P adalah probabilitas mendapatkan hasil setidaknya se-ekstrim data sampel jika hipotesis 0 benar. Membingungkan ya. Intinya ya udah tidak cukup bukti untuk menolak H0 gitu ya. Kalau memang H0-nya diterima gitu. Cuma bahasanya dibuat seperti ini. Jadi intinya sampel itu, data yang kita kumpulkan itu, pengamatan itu adalah bukti ya, untuk bukti, tidak cukup bukti untuk menolak atau menerima. Mungkin lebih enaknya gini, tidak cukup bukti untuk menolak atau gagal menolak ya, tapi dibahasakan kita kalau gagal menolak menerima ya. Kalau ketemu orang statistik mereka maksudnya menerima gitu ya, gagal menolak ya. Kalau menolak H0 kan berarti menerima otomatis, tapi bagi beberapa orang mereka nggak setuju dengan kata menerima gitu, menolak dan gagal menolak gitu ya. Terlepas dari itu mungkin ke arah filosofis ya, pilih aja kalau dalam publikasi itu gagal menolak atau menerima ya cenderung diterima, kalimatnya oke lah gitu ya, tidak signifikan, tulis aja tidak signifikan, nggak perlu ditulis
gagal menolak atau menerima tidak signifikan aja gitu, atau signifikan. Kalau yang nge-review orang statistik, kita diajak diskusi sama mereka. Dia lebih aman signifikan, tidak signifikan, sudah gitu aja. Karena ya gagal menolak ya tidak harus diterima kan. Nah, sampai segitunya ya kadang kadang kita dalami. Tapi biarlah itu bagi mereka yang senang statistik ya. Kalau saya langsung saya tulis signifikan atau tidak signifikan. Jika hasil tidak signifikan berarti semua min sama persis tidak ya. Jika hasil tidak signifikan berarti belum ada bukti yang cukup menyatakan adanya perbedaan gitu. Karena bisa aja data kita kurang, tapi kalau kita sudah kumpulkan data yang banyak, berusaha masih aja enggak, memang itulah hasilnya gitu ya. Cuma karena keterbatasan waktu, kita ingin lulus cepat, kita nggak bisa berupaya sebaik mungkin ya untuk menghilangkan faktor eksternal tadi. Innova hanya memasukkan software data ke software. Enggak ya, kita harus paham desain, asumsi, perhitungan, interpretasi, substantif. Ya, jadi enggak, wah ada kelompok beda, kita masukkan. Jangan ya, seperti yang tadi, idenya dari mana nih? Harus mikirnya dari situ ya. Tekniknya bisa pakai apa aja nanti, machine learning, deep learning, selama datanya cukup untuk teknik analisis yang dipilih. Penerapan di berbagai bidang, jadi semua bidang ya, namanya juga statistik. Terbatasannya sudah, asumsi-asumsinya dipenuhi. Nah, penutup ya, ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih. Logikanya membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Hipotesis nol menyatakan semua min sama, alternatif menyatakan setidaknya ada satu min yang berbeda. Komponennya adalah sum of square, derajat kebebasan, min square, statistik F, dan nilai P. Nah, ini sum of square. Perbedaan dari nilai dengan rata-rata gitu, yang dikuadratkan kemudian dijumlah. Asumsi utama yang harus diperiksa adalah independensi observasi, normalitas, homogenitas varian. Jika hasil signifikan, lakukan post hoc test untuk tahu mana yang berbeda. Laporkan juga ukuran efek agar kita bisa tahu pengaruh yang dapat dinilai, bukan hanya signifikasinya, bisa tahu secara praktis ya. Yang bisa tahu praktis ini kan artinya si pembacanya itu oh tinggi ya, tapi kalau dia nggak tahu konteksnya, ya pemahaman cuma di tingginya itu. Kenapa bisa beda gitu ya? Karena memang ya kita kalau nggak bawa jaket ke Bromo gitu, cuma habis itu kalau malam-malam panas di kota kita pakai jaket, nah kan beda di situ ya. Terasa lah di kita. Jika asumsi tidak dipenuhi, pertimbangkan yang non parametrik sesuai dengan kondisi data. Oke, saya pikir gitu aja ya hari ini. Ada pertanyaan kah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir gitu ya materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum.